Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my English lesson. I am Hailul, your English teacher. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. I hope that you are in a good condition. And this time, I'm going to give you a material about descriptive text. Ya, dan kali ini saya akan memberikan materi mengenai text descriptive. Okay, before we go any further, descriptive text is a text that describes something. Later, I will give you an example about text descriptive. Ya, jadi nanti saya akan memberikan contoh sebuah text descriptive. Oke, sebelum kita lanjut, before we go any further, kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini dari segi pengetahuan, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, dari segi keterampilan, aspek keterampilan, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ya, jadi kompetensi dasar yang akan dicapai di sini adalah kita akan menyusun teks deskriptif, ya, baik itu mengenai orang, benda, ataupun tempat. Oke. Jadi dari kompetensi dasar tersebut, maka tujuan pembelajaran kita pada materi kita kali ini adalah diharapkan siswa dapat, ya, pada pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, dari aspek keterampilan, menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana terkait orang, benda, dan tempat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi pembelajaran ini. Oke, as I've told you earlier, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teks deskriptif itu adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu. Ya, descriptive text is a text which describes something or an object. It can be a person, a place, or a certain object. Jadi berbicara mengenai teks deskriptif, ini adalah teks penggambaran yang menggambarkan sesuatu atau objek. Objek tersebut bisa berupa orang, tempat, atau objek tertentu, ya. Dan termasuk juga hewan, ya. Jika kita mau menggambarkan sesuatu, boleh juga berupa hewan, ya. Oke, bisa dipahami. And then the general structure of descriptive text. Struktur umum dari teks deskriptif. Apa-apa saja yang masuk dalam susunan teks deskriptif. Yang pertama adalah identification atau introductory paragraph. In introductory paragraph, we try to introduce the object or the person that we are going to describe. Ya, jadi pada paragraf pembuka ini atau pada paragraf pengenalan, kita memperkenalkan objek atau orang yang akan kita deskripsikan di dalam teks kita. Gitu. Yang kedua ada yang namanya paragraf deskripsi atau descriptive paragraph. Okay, let's have a look the identifications. Okay, pada paragraf pengenalan atau identification introductory paragraph itu kita memperkenalkan objek yang akan digambarkan, including what, apa, who, siapa, and where, the place atau tempat. Ya, jadi kita menggambarkan apa, siapa, atau di mana, gitu, lokasi yang kita gambarkan. Oke.
talking about what atau benda-benda apa saja yang biasa kita gambarkan, ya, it's introduce the object to describe, for example, it can be vehicle, kendaraan, it can be building, bangunan, park, taman, atau toys, permainan. For example, you want to introduce, you want to describe about your vehicle, you got a vehicle, kamu punya kendaraan, Anda bisa memperkenalkannya di awal paragraf. This is related with what atau apa yang akan digambarkan dalam teks tersebut. The next one. Selanjutnya mengenai who, siapa. Ini berkaitan dengan orang, people. Berbicara mengenai people bisa berupa teman. Anda mau menggambarkan, mendeskripsikan tentang teman Anda, or siblings atau saudara Anda, or parents, orang tua Anda, atau actors atau aktor favorit Anda. Siapa yang Anda favoritkan, kemudian Anda mau menceritakan atau mendeskripsikan tentang orang tersebut. And the next one, where atau lokasi, atau place, tempat. Kita mau berbicara tentang tempat. It can be a town, kota, village, desa, street, jalan, atau beach, pantai. Anda mau mendeskripsikan, you want to introduce about the beach. For example, in Bau-Bau we have Nirwana Beach. You want to describe about it? It's a nice text that we can compose. It will be interesting to tell about it. Akan menarik untuk bercerita tentang hal itu. And then description paragraph or descriptive paragraph which consists of characters, behavior, and attitude. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa untuk paragraf kedua itu ada yang namanya descriptive paragraph atau paragraf penggambaran. Apa-apa saja yang digambarkan? Yang pertama berkaitan dengan karakteristik. Karakteristik atau ciri-ciri. Ciri bisa behavior, tingkah laku, and attitude atau sikap. And then physical appearance. Physical appearance atau tampilan fisiknya. Berbicara mengenai tampilan fisik, it can be size, ukuran, weight, berat, and color. Warna. Jadi kita berbicara mengenai ukuran, berat, dan warna. And then characteristic can include behavior. Tadi saya sudah jelaskan bahwa behavior itu berupa tingkah laku. Apakah dia orangnya lambat, slow, fast. I have a fast car. I have a loud atau bising, silent, pendiam. And then attitude. Attitude sikapnya diligent, rajin. And then lazy, malas, polite, sopan, generous, dermawan. Jadi berbicara mengenai sikap. And then physical appearance. Kalau berbicara mengenai tampilan fisik, mengenai ukuran, bisa kita menjelaskan mengenai ukurannya yang short, pendek, large, besar, luas, long, panjang, small, kecil. Ini physical appearance. And then weight. Weight can be heavy or light. Bisa berat, ringan, thin, kurus, fat, gemuk. And then about color. It can be black, yellow, blue, or green, or whatever. Apa saja warnanya di situ sehingga orang bisa membayangkan seperti apa warna yang dimilikinya. And then this is an example of descriptive text. My pet.
let me read the text and then you try to understand what's the text about. Okay, do you have any pets at home? Well, I have some, a rooster, a parrot, two doves, two rabbits, and a cat. My favorite is the parrot. It is about 2 years old. You know, its dominant color of its body feather is yellow. Its wings are blue, its neck is black, its head is white, it has a curved bill for eating fruits and cracking nuts. I feed it every day with fruits and nuts. It has feet with two toes pointing forward and two backward, so it can grasp branch and hold food. Though it is noisy, I love it. So this is an example of descriptive text. Ya, ini adalah contoh dari sebuah teks deskriptif. Dia menggambarkan tentang hewan peliharaannya. Ya, di paragraf awal dia sudah memperkenalkan bahwa uh, apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Do you have any pet at home? Well, I have some. Baiklah, saya memiliki beberapa, ya, beberapa hewan peliharaan. A rooster, ya, ayam jago, a parrot, ya, burung nuri atau ya burung beo, two doves, ya, dua burung merpati, and dua kelinci, dan seekor kucing. My favorite is the parrot. Ya, yang menjadi favorit saya adalah si burung beo. Ya, it is about 2 years old. Ya, umurnya sekitar 2 tahun. Ya, you know its dominant color of its body feature is yellow. Ya, tahukah Anda warna yang dominan dari buluh badannya itu kuning, ya. Its wings are blue, warna sayapnya warna biru, and then warna lehernya itu warna hitam. Its head is white, ya, kepalanya warna putih. It has a curved bill for eating fruits and cracking nuts. Dia memiliki paruh yang melengkung untuk makan buah-buahan dan memecahkan kacang-kacangan. I feed it every day with fruits and nuts. Saya memberinya makan setiap hari dengan buah-buahan dan kacang-kacangan. It has feet with two toes pointing forward and two backward. Ya, dia memiliki kaki dengan dua jari kaki yang runcing ke depan dan ke belakang. Okay, and then so it can grasp branch and hold food, sehingga dia bisa memegang ranting, ya, cabang dan memegang makanan. Walaupun dia cerewet, ya, ribut, I love it. Ya, tetapi saya menyukainya. Oke, jadi lewat teks ini kita sudah bisa membayangkan seperti apa hewan peliharaan dia, ya. Oke. And then your task, please write a descriptive text about your favorite things, person, or place. Ya, silakan Anda buat sebuah teks deskriptif mengenai benda-benda favorit Anda atau hal-hal yang menjadi favorit Anda, apakah itu orang ataupun tempat. Anda boleh memilih salah satunya, ya. Oke. Well, I think enough. See you next meeting. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.